Film dimulai dengan seorang pria yang sedang mabuk kecubung, dan pria ini harus ditangkap oleh anggota FBI karena ditakutkan mengganggu jalannya misi penangkapan. Dan ini Harlan, pemimpin tim kelompok FBI ini, dan yang satunya lagi Fletcher. Di sini mereka berdua sedang mengidentifikasi suara yang sedang mereka lacak, tetapi mereka hanya menemukan suara musik. Di sini Harlan menganggap bahwa suara musik itu dari para penjahat yang akan memulai aksinya. Di lain sisi, saya akan memperkenalkan mereka bertiga, yaitu Will, Vincent, dan Riley. Di sini mereka bertiga sedang menunggu informasi dari salah satu teman yang sedang mengacak sistem komputer dari toko yang akan mereka rampok. Tetapi waktu yang mereka butuhkan semakin menipis karena kinerja teman mereka yaitu Hoy lumayan lama, sampai-sampai anak dari Will menelponnya. Why are you up so early? Love you, baby. Okay. Well, I told you, Daddy has to... Setelah itu mereka bertiga mendapatkan kabar dari Hoy bahwa tugas dirinya sudah selesai dan menyuruh mereka bertiga untuk segera beraksi. Dan di sini Will telah menganalisa bahwa waktu yang mereka punya hanya 15 menit dan mereka pun langsung memulainya. Dan tampaknya mereka pun merobohkan dinding tembok yang menembus ke tempat bank di sebelahnya. Dan juga mereka tidak sadar bahwa FBI akan menyergapnya. Di sini para FBI pun mulai melakukan aksinya dan langsung menuju ke tempat toko emas. Dan ketika mereka akan menyergapnya, para perampok pun tidak berada di sana. Dan dugaan Harlan ternyata salah. Dirinya menganggap para perampok ini melakukan aksinya di toko emas, tetapi nyatanya tidak. Dan di sini Will dan Vincent berhasil membobol pintu brankas bank dan si Will pun langsung mengambil uang yang begitu banyak. Setelah mengambil uang itu, mereka pun langsung berlarian ke pintu belakang karena para FBI pun mulai mendobrak masuk ke dalam bank. Tetapi mereka pun terjadi perselisihan ketika mereka sudah berada di luar. Dan Will pun mencoba menenangkan Vincent yang amarahnya sedang memuncak. Tetapi pistol yang dikenakan Vincent pun tertembak tak sengaja mengenai kakinya. Lantas Vincent pun menyalahkan si Will akan hal ini. Dan ketika Vincent telah dibawa ke dalam mobil, tas yang berisikan uang tertinggal. Dan di sini Will harus kerepotan karena para kawanannya pergi meninggalkan dirinya serta polisi pun telah menyergapnya dan... Tampaknya Will berhasil melumpuhkan dua polisi itu dengan sangat cepat dan dirinya langsung memakai mobil polisi untuk segera meninggalkan area ini. Tetapi Harlan dan para FBI mengetahui dirinya dan di sini terjadi situasi menegangkan yang dimana Will harus mampu mengelabui para FBI ini. Dan ketika posisi Will mulai terpojok, dirinya langsung mengambil keputusan yang sangat bagong dan terbukti dirinya berhasil keluar. Tetapi para FBI sudah memasang jebakan yang membuat ban mobil Will harus bocor dan terpaksa membelokkan mobilnya ke tempat buntu dan dirinya pun resmi terkepung. And yourself. Money. And yourself. My wedding day, the birth of my twins. Di 8 tahun kemudian, si Will resmi keluar bebas dari masa hukuman penjaranya dan dirinya mendapatkan tumpangan pulang dari Harlan dan si Fletcher. Di dalam mobil, Harlan memberi kabar bahwa sahabat dekat dari Will telah meninggal yaitu Vincent. Lantas kabar buruk itu membuat Will bersedih. Di sini Will langsung menemui anaknya yang bernama Allison dan mengajak Allison mengobrol di sebuah kafe karena rasa kangen cinta sayang kepada anak semata wayangnya yang kini
setelah tumbuh besar. Dan juga Will memberikan hadiah boneka yang sempat ia beli di toko Madura. Serta Will pun meminta Allison untuk mendengarkan surat cinta untuknya, bukan untuk Starla. Dan di sini ia pun mengatakan bahwa surat ini dibuat untuk rasa perminta maafannya karena selama 8 tahun dirinya tidak memberikan kabar dan kurang memberikan kasih sayang. Dan ia pun berjanji untuk memulai kehidupan yang lebih baik bersama putri tercintanya. Tetapi Allison yang sudah terlanjur kecewa, dirinya pun pergi dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi terapi kejiwaan karena Allison memendam kepedihan yang begitu mendalam, serta ibunya juga pergi bersama suami barunya. Lantas hal itu membuat Allison mengidap gangguan mental. Kemudian scene beralih ke Riley yang telah menjadi pelayan bar. Dan di sini ia dikejutkan dengan kedatangan si Will yang membuat dirinya kaget dan bahagia. Bahwa di sini Will ingin curhat mengenai anaknya yang sekarang telah membenci dirinya. Dan tidak lama dari itu, paket yang berisikan handphone berdering bertanda ada yang menelpon. Serta di sini Will dikagetkan dengan si penelpon ternyata si Vincent yang masih hidup. Di sini Vincent menjelaskan bahwa dirinya telah mengganti identitasnya karena polisi terus mencarinya, dan juga dirinya menyalahkan Will karena kakinya telah diamputasi akibat kejadian tempo dulu, serta Vincent pun menagih jatah uang yang dulu mereka rampok. Tetapi Will pun menjelaskan bahwa uang itu telah habis dibakarnya. Sontak Vincent pun tak percaya dan mengancam anak dari Will yang sedang menumpang di taksinya akan dihabisi. Dan si Will pun tampak marah dan berjanji akan mencari cara untuk mengganti uang itu asalkan anaknya selamat. Dan di sini para FBI sedang memantau keberadaan si Will karena walaupun Will telah bebas, pergerakannya tetap diawasi. Singkat waktu, si Will mendatangi kantor FBI untuk melaporkan kejadian bahwa anak sematawayangnya telah diculik oleh si Vincent. Maka Will meminta tolong kepada Harlan untuk membantunya. Tetapi Harlan tidak percaya dengan karangan si Will karena dengan jelas Vincent sudah tiada. Lantas hal ini membuat Harlan semakin curiga kepadanya dan menyuruh Fletcher untuk membawa Will kembali ke penjara. Dan ketika di dalam lift, si Will langsung menghajar si Fletcher dan mengambil ID cardnya untuk mengakses komputer. Dan di sini Will langsung men-searching keberadaan si Hoy dan tidak pakai lama dirinya menemukan alamat si Hoy dan langsung bergegas keluar karena tanda bahaya telah berbunyi. Lalu kita beralih ke Allison yang ternyata telah disimpan di bagasi mobil oleh si Vincent. Dan walaupun Allison berteriak sekeras-kerasnya, teriakannya tidak bakal terdengar keluar. Dan di sini juga Vincent mendapatkan orderan walaupun Vincent memberitahu bahwa taksinya sedang off, dan terpaksa Vincent pun mengantarkan si Maman bedog ini. Tetapi di pertengahan jalan Vincent menurunkan si Maman karena bikin Vincent rariweuh. Di lain sisi, Hoy yang telah berbelanja makanan, dirinya dikagetkan dengan keberadaan Will yang sudah di hadapannya. Dan di sini Will langsung menginterogasi si Hoy bahwa dirinya bersekongkol dengan si Vincent dan langsung menanyakan keberadaan Vincent serta anaknya yang telah diculik oleh si Vincent. Dan si Will pun mengancam Hoy jika tidak memberitahu maka dirinya akan membuat Hoy tewas. Dan si Hoy pun langsung memberitahu bahwa Vincent selalu berada di dalam taksinya dan si Allison berada di dalam bagasi taksinya. Dan tidak lama dari itu Will mengintip ke jendela bahwa FBI telah tiba di tempat ini. Bersamaan dengan Hoy memanfaatkan situasi dan langsung memulai perkelahian. Dan tampaknya para FBI telah menunggu di depan pintu, dan ketika Hoy membuka pintu, para FBI langsung menembak si Hoy dan si Will pun langsung melarikan diri. Di sisi lain, Vincent diberhentikan oleh polisi karena lampu remnya tidak menyala. Dan polisi ini pun meminta surat dan identitas, serta ketika polisi ini akan kembali ke motornya, dirinya mendengar suara pertolongan dari arah bagasi mobil. Yang sudah pasti itu adalah si Allison. Dan si Vincent pun tampak geram karena polisi ini selalu ikut campur dan langsung menghabisi polisi ini. Tetapi Allison memanfaatkan situasi, dirinya langsung kabur karena bagasi mobil
mobil yang sedikit terbuka dan si Vincent pun langsung mengejarnya. Dan naasnya Allison harus tertangkap kembali dan si Vincent pun langsung menyuntikkan bius agar Allison tak sadarkan diri. Kembali ke Will yang ternyata sedang berada di dalam taksi. Di sini Will mengambil alih kemudi dan menginterogasi serta menodongkan pistol kepada sang sopir untuk menyuruh si sopir memanggil bosnya dan menanyakan lokasi serta plat nomor dari Vincent. Dan tidak pakai lama Will pun mendapatkan lokasi serta plat nomornya dan mengeluarkan si sopir dari taksinya. Lalu di sini Will mendapatkan petunjuk plat nomor milik Vincent dan dirinya langsung membuka taksi itu dan ternyata bukan Vincent, serta diiringi dengan para FBI yang menemukan dirinya. Dan Will pun harus pasrah tertangkap kembali. Tetapi ketika di dalam mobil, handphone Will berdering dan ia meminta izin kepada petugas untuk mengangkat telepon itu, tetapi para petugas ini tidak mengizinkannya. Maka dari itu Will melakukan aksi nekat dengan mematahkan pergelangan tangannya yang membuat dirinya lepas dari borgol itu dan Hello? Or better yet, why don't you tell me how Hoyt's doing? I'm not. di sini tampaknya Vincent sudah muak karena Will belum juga memberikan uang dan mengancam akan membunuh putrinya hari ini juga. Tetapi Will pun terus memohon kepada Vincent dan berjanji akan memberikan uang jatahnya karena Will akan kembali merampok bank detik ini juga. Singkat waktu Will menemui Riley dan di sini Will meminta bantuan kepadanya serta ia juga memberitahu bahwa Vincent masih hidup dan sekarang Vincent meminta uang kepada Will sebesar $10 juta. Lantas hal ini membuat Riley shock tak percaya. Tetapi Will terus meyakinkan Riley untuk percaya kepadanya. Terlebih lagi anak Will sedang diculik oleh Vincent dan si Will pun mengajak Riley untuk membantu merampok di bank yang kala itu masih tersimpan emas batangan yang begitu banyak. Sementara itu Harlan dan tim menemui bos taksi untuk meminta identitas dari salah satu orang yang bekerja di sini karena Harlan mencurigai sesuatu dan ketika si bos ini memberikan biodata dari salah satu pegawainya yaitu Vincent yang mengganti total identitasnya dan si Harlan yang melihat itu dirinya langsung memerintahkan timnya untuk mencari si Vincent. Kemudian Will dan Riley menyiapkan peralatan yang akan dibawa ke sebuah gudang. Dan tampaknya di gudang itu ada sebuah lorong bawah tanah yang dimana Will telah memprediksi jarak antara gudang ke bank tidak terlalu jauh. Dan di sini Will dengan insting tajamnya ia langsung membobol lantai yang menembus ke dalam brankas bank. Dan yang paling tak dipikirkan otak manusia pada umumnya, Will mengambil emas itu dengan cara membakarnya. Lantas batangan emas pun mulai meleleh seperti keju mozzarella. Tetapi bel tanda bahaya pun telah berbunyi yang dimana Harlan dan timnya telah mengetahui itu. Dan ketika mereka akan membuka pintu brankasnya, Will dengan waktu yang tepat telah selesai membakar emas itu. Dan alangkah bagongnya Harlan pun kebingungan melihat ini. We're 6 blocks away from the bank. Considered 30 meters. Could you please hurry up, sir? What do you know? Minutes to get across the river in that ferry. Wait for strength in numbers. Truck on North Peters heading towards the ferry. Do not take them until Dan di sini Harlan serta tim FBI-nya telah mengetahui jejak dari si Will. Dan ketika para FBI mengepung mobil yang dikendarai si Riley, tiba-tiba sementara itu Vincent membawa Allison ke suatu tempat dan di sini juga si Will meneleponnya yang dimana dirinya memberitahu kepada Allison bahwa sebentar lagi bapak akan menyelamatkan Muna. My money to the fairgrounds now. Hello? Allison. No, I didn't listen to CCR. That didn't.
Singkat waktu, Will telah tiba di keberadaan Vincent dan di sini dirinya langsung memberikan emas itu. Tetapi si Vincent malah berniat membakar taksi yang di dalamnya terdapat Allison. Tapi si Will tidak tinggal diam, dirinya langsung mengajar si Vincent dan tidak pakai lama Will langsung membawa taksi itu ke sebuah kolam karena taksinya sedang membara api. Dan di sini situasi mulai mencekam yang dimana air akan menenggelamkan si Allison. Tetapi Will pun terus berusaha membuka bagasi ini dan ternyata Vincent pun bangkit, dirinya langsung mencekik si Will, tetapi Will pun dengan geramnya ia langsung menjatuhkan si Vincent dan ia pun langsung segera membuka bagasi itu yang hampir saja anaknya kehabisan napas. Setelah menyelamatkan anaknya, Will langsung menghampiri si Vincent dan membunuhnya. Dan di sini juga luka Will mulai terasa, jantungnya berdebar-debar cukup kencang dan di waktu yang tepat Harlan dan tim pun datang menolongnya. Now, why would I do that? I'm sure that Vincent kid. Di akhir cerita, Riley, Allison, dan Will pun menikmati kehidupan barunya serta sambil menunggu liwat yang akan matang. Dan di sini tampaknya Will menemukan bongkahan emas yang tersisa di dalam mobilnya. Lantas Harlan dan Fletcher pun yang melihat itu mulai mengawasinya, berharap si Will tidak membuangnya karena jika Will membuangnya, mereka tidak akan lagi mengawasinya. Tetapi tidak pakai lama, Will pun langsung membuangnya ke dasar laut. Keep it. Sell it. Get rich. Tamat ending yang mengabsurdkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah merampok ataupun nyopet, karena merampok ataupun nyopet dilarang oleh negara maupun agama. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.